Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola simple handbag yang kedua. Polanya cukup sederhana dengan hiasan bunga-bunga. Nah, nanti saya juga akan membagikan cara menjahit bagian rumput-rumputnya dan pembuatan bunga-bunganya. Semoga nanti videonya mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang poli cherry untuk bunga-bunganya ya. Kemudian untuk bagian tasnya saya gunakan benang poli kilap. Lalu ada penanda dan hook ukuran nomor 3 tulip. Nah, saya akan mulai dengan benang poli kilap ya. Buat awalan rantai 25 rantai. Tas ini menggunakan alas berbentuk oval. Setelah 25 rantai, di ujung tambahkan 2 rantai, 1, 2, lalu kita isi 4 buah HDC di rantai yang ke-25 tadi. 4 buah HDC ya, atau half double crochet. 1 HDC, 2 HDC, 3, 4. Nah, beri penanda di HDC yang pertama. Nah, kemudian isi masing-masing 1 HDC di 23 rantai berikutnya. Kalau perlu dihitung ya. Ingat, 23 rantai kita isi masing-masing 1 HDC. Nah, sisa 1 rantai terakhir kita isi sama seperti awalan, kita isi di sini 4 buah HDC. Nah, ini HDC yang pertama ini beri penanda. HDC yang kedua masih di rantai yang sama ya. HDC yang ketiga dan HDC yang keempat. Kita langsung memutar. Nah, sisa 23 lubang berikutnya kita isi masing-masing 1 HDC. Ikuti saja pola bagian seberangnya, atau supaya lebih pas bisa dihitung jumlahnya 23. Nah, ini sudah mendekati akhir putaran ya. Sudah selesai 1 putaran. Kita langsung slip stitch di penanda, atau slip stitchnya itu di puncak HDC. Nah, yang di sini ya, di puncak HDC pertama kita slip stitch 2 rantai, 1, 2. Nah, untuk putaran berikutnya
kita akan kembali melebarkan bagian oval ini dengan membuat increase HDC sebanyak 4 kali, atau satu lubang kita isi 2 HDC, dimulai dari tempat kita slip stitch. Increase HDC pertama, increase HDC kedua, increase HDC ketiga, increase HDC keempat. Nah, seperti ini. Kemudian di 23 lubang berikutnya isi masing-masing 1 HDC, atau sebelum penanda itu pas 23 ya, sebelum penanda. Nah, 1 lubang sebelum penanda HDC yang ke-23 ya. Nah, di penanda ini kita lakukan hal yang sama seperti yang awal, kita increase sebanyak 4 kali. Increase HDC pertama, jangan lupa penandanya letakkan di HDC yang pertama. Ini increase HDC pertama ya. Increase HDC kedua, increase HDC ketiga, increase HDC keempat. Nah, kemudian sisanya ada 23 lubang, isi masing-masing 1 HDC. Nah, sudah mendekati akhir putaran. HDC terakhir yang ke-23, lalu langsung slip stitch akhir putaran di puncak HDC pertama, 2 rantai. Lingkaran berikutnya kita kembali lebarkan bagian oval dengan membuat 1 HDC dengan increase diulang 4 kali. HDC pertama, sebelahnya increase HDC. Ulangi ini pola yang kedua, 1 HDC, increase HDC. Ini yang ketiga, 1 HDC, increase HDC. Nah, ini pengulangan yang keempat, 1 HDC, increase HDC. Kemudian 23 lubang berikutnya hingga sebelum penanda isi masing-masing 1 HDC. Nah, di penanda kita kembali lebarkan sama seperti awal, 1 HDC. Jangan lupa penandanya, increase HDC. Yang pertama, 1 HDC, increase HDC. Ini yang kedua, 1 HDC, increase HDC. Ini yang ketiga. Nah, yang terakhir 1 HDC, increase HDC. Yang keempat. Lanjut 23 lubang berikutnya masing-masing 1 HDC. Mendekati akhir putaran. Akhir putaran slip stitch di puncak HDC pertama, sini 2 rantai. Nah, sudah lebar, lanjutkan kita lebarkan lagi di lingkaran berikutnya, 1 HDC 2 kali increase. HDC pertama, HDC yang kedua, kemudian increase HDC.
Jadi kita ulang 4 kali juga ya. HDC pertama diulang, HDC kedua, increase HDC. Ini yang kedua, pengulangan kedua. Pengulangan ketiga, HDC 1, HDC kedua, increase HDC. Pengulangan keempat, 1 HDC, HDC satu lagi, kemudian increase HDC. Jadi 1 HDC nya 2 kali increase. Kemudian 23 lubang berikutnya hingga sebelum penanda isi masing-masing 1 HDC. Nah, sudah mendekati penanda. Di penanda ini kita lebarkan sama seperti yang awal, 1 HDC 2 kali increase. HDC pertama, jangan lupa penandanya letakkan lagi. HDC kedua, increase HDC. Ulangi polanya ya. HDC pertama, HDC kedua, increase HDC. Ini pengulangan yang kedua. Ulangi, HDC pertama, HDC kedua, increase HDC. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir, HDC pertama, HDC kedua, increase HDC. Nah, sisa 23 lubang berikutnya isi masing-masing 1 HDC. Akhir putaran, slip stitch di puncak HDC pertama. Dua rantai. Nah, kita akan lebarkan 1 kali lagi. Kali ini 1 HDC nya 3 kali increase. HDC pertama, HDC kedua, HDC ketiga, increase HDC. Pengulangan kedua, HDC pertama, HDC kedua, HDC ketiga, increase HDC. Pengulangan yang ketiga, HDC pertama, HDC kedua, HDC ketiga, increase HDC. Dan pengulangan yang terakhir, HDC pertama, HDC kedua, HDC ketiga, increase HDC. Lanjut, 23 lubang berikutnya isi masing-masing 1 HDC. Nah, di penanda kembali kita lebarkan sama seperti yang awal. HDC pertama. Oke, penandanya tidak usah diletakkan lagi ya. HDC yang kedua, HDC yang ketiga, increase HDC. Ulangi lagi, ini yang kedua, 1 HDC, HDC kedua, HDC ketiga, increase HDC. Pengulangan yang ketiga, 1 HDC, HDC kedua, HDC ketiga, increase HDC. Pengulangan terakhir atau yang keempat, 1 HDC, HDC kedua, HDC ketiga, increase HDC. Lanjut, sisa 23 lubang berikutnya isi masing-masing dengan 1 HDC.
Akhir putaran, slip stitch di puncak HDC pertama, 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman ingin melebarkannya kembali, tinggal ditambahkan saja ya pelebaran bagian sudutnya. Ini saya buat ukurannya sekitar 17 cm panjang ya, jadi tambahkan saja kalau ingin lebih lebar. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan membuat HDC berkeliling. Jadi isi tiap-tiap lubang dengan 1 HDC. Jangan lupa dimulai dari tempat kita slip stitch. Lanjutkan hingga akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch di puncak HDC pertama, 2 rantai. Tarik dulu. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya bagian alasnya ini kita akan tempelkan busa ati. Di sini saya akan menempelkannya dengan cara dijahit ya. Kalau teman-teman kesulitan bisa ditempelkan dengan menggunakan lem ibon atau dijahit mesin. Ingat ukurannya di baris kedua ya. Baris kedua pelebaran seperti ini. Tahan jepit agar tidak bergerak. Nah, sekarang kita jahit. Saya menggunakan jarum biasa dan benang jahit biasa ya. Jahit tangan. Kalau ingin dijahit dengan mesin juga boleh. Cara menjahit tangannya, mulai tusukan miring dari bagian rajutan ke busa atinya. Oke, tahan ujung benang dengan jempol seperti ini. Kemudian lanjut kita kembali dari rajutan ke busa ati, jahit miring. Tahan kembali benangnya di atas. Lanjut dari rajutan ke busa ati. Oke, tahan terus. Nah, teman-teman bisa lihat ini seperti garis pagar ya. Lanjutkan menjahitnya. Nah, ini sudah selesai dijahit. Saya jahit tangan, kelihatan ya seperti ini. Selanjutnya kita akan mulai lanjutkan pembuatan bagian badan tasnya. Nah, mulai dari ini kita akan mengerjakannya dengan menggunakan tusuk back loop atau tusukan dari sisi bagian belakang jalinan ini ya. Jadi kita akan merajutnya di satu sisi benang saja bagian belakang. Isi tiap-tiap lubang dengan 1 HDC. Ingat, back loop HDC. Nah, ini jalinan yang ini. Oke, lanjutkan. Nah, untuk baris-baris berikutnya tetap back loop ya. Seperti ini kelihatannya dia agak sedikit naik. Lanjutkan hingga ke akhir putaran. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang sudah mendekati akhir putaran. Akhir putaran, slip stitch di puncak HDC pertama, 2 rantai.
Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan kembali mengulang bagian HDC, tapi ingat back loop. Jadi kita akan kerjakan terus dengan cara back loop dengan mengisi tiap lubang dengan satu HDC. Nah, lanjutkan back loop HDC sampai ke akhir putaran. Nah, nanti di akhir putaran slip stitch 2 rantai, kembali ulangi back loop HDC, buat terus hingga mendapatkan tinggi yang sesuai. Nah, ini sudah selesai ya, ini saya buat tingginya. Oke, buat teman-teman yang baru belajar ini biasa ya, kalau bagian ininya terlihat miring, sambungan awal akhirnya. Kalau ingin bagian ini tidak ada, bisa di skip dengan cara membuat HDC berkeliling tanpa slip stitch di tiap akhir putaran. Jadi barisnya diterobos saja langsung untuk baris berikutnya ya. Nah, ini saya buat setinggi 14 cm. Oke, lanjutkan di akhir putaran slip stitch. Kali ini 1 rantai. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nah seperti ini bagian dalamnya ya. Saya akan membuat tempat untuk pegangan. Nah, ini ringnya, ring persegi sudah saya rajutkan bagian tali. Untuk talinya ini saya buat panjangnya sekitar 26 cm, dan ringnya yang saya gunakan adalah ring ukuran 2,5 cm. Untuk tutorial pembuatan bagian tali tas ini teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi. Nah, sekarang saya akan beri penanda di bagian tasnya untuk mengambil garis sudut kiri dan kanan dulu. Usahakan pas ya, supaya tasnya tidak miring. Oke, penanda sudut kiri dan kanan. Nah, sekarang saya kira-kira tali tasnya akan saya letakkan di mana? Di sini ya, sekitar beberapa jari. Oke, saya beri penanda dulu di sini, sekitar 2 jari. Oke, agar pas saya akan hitung jaraknya dari bagian sudut. Ini ada 6 SC. Jadi dari sudut saya akan hitung 6 SC. Ini bagian depan. Kemudian bagian belakang 6 SC dari bagian sudut. Sebelahnya 6 SC juga. Nah, sudah selesai. Nah, untuk ringnya sendiri saya akan membuat 8 SC untuk ring ya. Kalau teman-teman gunakan yang lebih kecil juga bisa ringnya. Nah, selanjutnya ini penanda bagian kiri dan kanan akan saya lepaskan, jadi tinggal penanda untuk tempat ring tali. Saya akan lanjutkan. Jadi karena ini ada 8 SC, jadi saya akan hitung ini dari sini hingga ke sudut ini 8 ya. Oke, kemudian saya beri penanda dulu. Nah, di sini nanti mulai tempat mengaitkan ringnya. Dan lanjutkan, isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Nah, ini di penanda saya lepaskan penandanya, letakkan ringnya. 8 SC ya. Usahakan jangan terbalik bagian talinya nanti.
Oke, 8 SC untuk ring. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kemudian di penanda SC yang ke-8. Nah, seperti ini. Lanjutkan isi masing-masing dengan 1 SC ke penanda di bagian berikutnya. Nah, sudah di penanda di bagian depan ini. Kembali saya akan letakkan ring. Sama seperti tadi, 8 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lanjutkan hingga selesai 1 putaran dan talinya juga jangan lupa dikaitkan. Nah, ini sudah selesai 1 putaran tempat tali ya, depan dan belakang seperti ini penampakannya. Nah, ini di akhir putaran. Oke, slip stitch. Slip stitch 1 rantai. Nah, untuk putaran berikutnya kita akan mengisi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Oh ya, yang bagian ring tadi tusukannya normal ya, tidak back loop. Dan ini pun tusukannya SC normal, tidak back loop. Lanjutkan ber-SC berkeliling hingga akhir putaran. Di akhir putaran nanti slip stitch 1 rantai. Ulangi, buat sekitar 3 atau 4 baris untuk penyelesaian akhir. Nah, ini sudah selesai. Di sini saya tambahkan 3 baris setelah ring. Oke, ini bagian akhirnya agar rapi di akhir putaran. Slip stitch 2 kali. Slip stitch pertama, lalu slip stitch lagi di lubang sebelahnya. Kemudian baru putuskan benangnya. Nah, sudah selesai bagian tasnya. Sekarang kita akan tinggal membuat bagian hiasan bunga-bunga dan rumput-rumputnya. Nah, ini secontoh bunganya yang sudah saya buat ya. Bisa buat sesuai dengan keinginan jumlahnya. Nah, saya gunakan yang pertama benang polycherry warna kuning. Awalan magic ring. Enam SC di ring. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di SC yang ke-6 ini ganti warnanya ke warna bunga. Sini saya gunakan warna krem. Langsung di SC yang ke-6 ganti warna, rapatkan ringnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang warna kuning sudah bisa kita putuskan.
Lanjut slip stitch di SC yang pertama. Di sini ya, slip stitch. Kita akan mulai motif bunganya 3 rantai, 1 2 3. Kemudian lilit benang 2 kali di hook, buat 1 TC di tempat kita slip stitch, jumlah 4 TC ya. TC yang pertama atau triple crochet, keluar 2 dan keluar 2, lilit benang 2 kali, TC yang kedua, lilit lagi 2 kali, TC yang ketiga, masih di lubang yang sama ya. Lilit lagi 2 kali, ini TC yang keempat. Kemudian 3 rantai, 1 2 3, slip stitch di lubang yang sama tempat 4 buah TC tadi. Nah, selesai 1 kelopak. Lanjut ulangi seperti ini, 3 rantai, 1 2 3. Kemudian kita akan membuat TC nya 4 buah di lubang berikutnya. Di lubang berikutnya ya, lubang yang kedua, 4 buah TC. TC pertama, TC kedua, TC ketiga, TC keempat. Kemudian 3 rantai, slip stitch di lubang yang sama tempat membuat 4 TC. Nah, jadi kelopak yang kedua kembali ulangi, karena tadi awalan magic ringnya ada 6 SC, berarti 6 kelopak. Lanjutkan dengan pola kelopak bunganya yang sama. Nah, di kelopak terakhir 3 rantai, slip stitch di tempat yang sama, kita membuat TC. Oke, tarik benangnya, putuskan. Nah, sudah selesai bunganya seperti ini ya, 6 kelopak. Kemudian sisa benang lewatkan ke bagian belakang. Rapikan dengan cara membakarnya dan kita tempelkan ke bagian belakang. Nah, sudah selesai bunganya, bisa dibuat dengan jumlah sesuai keinginan. Nah, ini saya sudah jahit sedikit bagian ranting rumputnya ya, gunakan benang polycherry 2 helai. Oke, jadi kita tusuk per baris seperti ini. Bisa disesuaikan, nanti di atasnya saya bisa tempelkan bunganya, jadi bisa membuat rantingnya tinggi atau pendek. Kemudian bisa juga variasikan untuk membuat rumput-rumputnya. Nah, cara membuatnya seperti ini ya, kita tinggal tusukkan sedikit-sedikit, jangan lakukan tusukan panjang seperti ini ya, takutnya nanti ketika kita memakai tasnya ada benda yang menyangkut hingga nanti benang bagian daunnya ini lepas.
dan tasnya bisa rusak. Jadi biarkan saja dia menusuk tusukan pendek jahitan seperti ini. Nah, ini bagian tangkai yang kedua ini saya akan buat tangkai yang agak tinggi. Kalau teman-teman ingin menghias tas ini berkeliling juga bisa, agar terlihat lebih cantik dan unik. Saya hanya akan membuat di bagian sudut di depan ini saja. Nah, ini saya belokkan sedikit. Nah, seperti ini. Nanti di atasnya nanti saya buat ranting lagi dan rumput-rumput kecilnya. Nah, nanti kalau sudah selesai tinggal ditempelkan bunganya. Saya akan menjahit bunganya di bagian tengahnya saja. Kalau teman-teman kesulitan, bisa ditempelkan menggunakan lem tembak. Nah, sudah selesai tasnya, terlihat imut ya, sederhana tapi tetap cantik. Saya buat bunganya 4 buah dan menempelkan bunganya saya jahit menggunakan jarum jahit dan benang jahit biasa ya, bagian tengahnya saja. Kalau teman-teman ingin menempel dengan lem tembak juga tidak apa-apa. Dan saya buat rumput-rumput kecilnya agak sedikit banyak. Jadi ini terlihat cukup imut ya dan manis. Di bagian sini sengaja saya kosongkan. Nah, ini bagian belakangnya, bagian awal dan akhirnya miring ya. Jadi kalau teman-teman tidak suka melihat ada garis yang seperti ini, bisa membuat variasi tusukannya dengan tidak menggunakan slip stitch. Jadi langsung masuk ke baris berikutnya ya, tanpa slip stitch dan 2 rantai. Jadi nanti dia tidak ada garisnya. Nah, untuk bagian furingnya saya sudah buat. Ini furingnya saya tidak lapis busa, saya jahit tangan biasa saja. Dan untuk pembuatan furingnya, tutorialnya bisa teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Jadi karena alasnya sudah dibusa, jadi saya tidak membuat busa untuk bagian sekeliling furingnya. Oke, tasnya cukup imut, kecil dan manis. Dan untuk ukuran tasnya, tinggi dari atas itu 15 cm dengan lebar 19 cm dan ukuran bawah 7 cm. Nah, untuk pembuatan tas ini, untuk bagian bunga-bunganya ini saya menggunakan benang sisa, jadi tidak dihitung ya. Sementara untuk bagian badan tas dan talinya saya gunakan 2 gulung benang dan ini sisanya ya. Oke, cukup boros. Nah, semoga pola saya kali ini mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.